Saya cuma mau bilang begini, kalau mau dilanjutkan, saya kira pilihan-pilihan bersikap teman-teman itu sebenarnya harusnya bisa lebih bervariatif gitu. Saya kira kalau menguji ke MK, saya kira udah pasti ya, itu langkah udah pasti. Nah, saya kira bahasa lain yang bisa dikelola itu satu, teman-teman kita barangkali bisa pelajari Undang-Undang 30 2014 yang di situ kalau ada pejabat publik yang melakukan tindakan apapun dengan menggunakan melawan putusan pengadilan, itu bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi bisa kita daftarkan itu. Jadi ini beda ya, maksud saya beda dari itu, bisa kita daftarkan itu untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan negara ini, apa yang dilakukan oleh pejabat publik mengeluarkan satu tindakan atau penetapan itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, saya kira kalau misalnya dapat putusan pengadilan seperti itu menarik juga, apalagi karena Mahkamah Agung kan sedikit berbeda genrenya dengan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kalau Mahkamah Agung bisa bilang melawan itu perbuatan melawan hukum, saya kira di luar dari yang lain. Yang kedua, saya kira tentu walaupun ini barangkali agak spesifik ya, tulisan Mas Denny di media Indonesia itu menarik, pernyataan Prof. Jimli juga menarik soal impeachment, pemakzulan presiden. Nah, saya kira kalau bahasanya dibuat ke sana juga menurut saya relatif menarik, walaupun perdebatannya pasti akan panjang. Karena 3 alasan presiden bisa diberhentikan itu kan alasannya, satu pidana, ada beberapa melakukan perbuatan pidana, yang kedua perbuatan administrasi, jadi tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, yang ketiga adalah perbuatan tercela. Nah, yang mana mau dimasukkan ini itu tentu perdebatan. Tetapi tulisan Mas Denny kemarin dia sudah masukkan sebagai perbuatan pengkhianatan negara. Jadi pengkhianatan negara yang biasanya diterjemahkan sebagai pidana, bagi dia diterjemahkan berbeda gitu. Saya kira menarik juga kalau kita bisa ngobrol-ngobrol, termasuk Prof. Jimli yang berbeda. Saya sendiri mengatakan harusnya bisa masuk dari misdemeanor perbuatan tercela, walaupun beda-beda pasti tafsirannya. Nah, yang ketiga, kalau soalan civil disobedience, saya kira panjang kalau kita cerita lagi soal civil disobedience ya. Tetapi pada dasarnya dulu kenapa itu sangat mudah memberikan tekanan, karena sistem perpajakan dulu belum masuk terintegrasi dalam sistem secara keseluruhan. David Henry Thoreau dulu itu melakukannya dengan penolakan bayar pajak misalnya. Tapi pajak dulu itu belum terintegrasi ke harga-harga apapun. Jadi kan agak lucu juga kalau kita bilang kita nolak bayar pajak, tapi ketika kita beli rokok kita kena pajak gitu. Kan gitu tuh. Dan David Henry Thoreau dulu itu berhasil memang karena tidak terintegrasi seperti itu. Belum. David Henry Thoreau kan udah lama ya, ratusan tahun yang lalu. Nah, belakangan kemudian berubah menjadi lebih sikap-sikap pembangkangan sipil itu lebih bersifat simbolik. Jadi belakangan itu lebih bersifat simbolik, seperti misalnya ahimsa, seperti Gandhi dan lain-lain sebagainya, itu bersifat simbolik. Kalau bersifat simbolik biasanya agak lemah tuh tekanannya, karena kalau simbolik juga dicuekin juga kenapa gitu nasinya. Ini sekaligus saya nanya-nanya ke teman buruh nih, karena saya nggak tahu. Saya dengar bahwa alam benar atau tidak, katanya Partai Buruh dukung undang-undang Cipta Kerja. Enggak ya? Akhirnya enggak. Oke. Saya kira menurut saya kemampuan teman-teman untuk Partai Buruh mendukung undang-undang simultan dan koordinatif itu menjadi sangat penting. Kalau pembangkangan sipil selalu bahasanya itu. Kalau tapi itu berarti cuma mogok, berarti tidak nyasar ke mahasiswanya. Karena mahasiswanya nggak ikut mogok kan, kecuali mahasiswanya mau ikut mogok masuk kelas kan. Ya nggak tahu saya. Tapi maksud saya pembangkangan sipil mungkin harus dibicarakan secara lebih detail, karena pembangkangan sipil belakangan itu agak sedikit ribet karena sistemnya tidak sesederhana seperti dulu. Itu aja barangkali